melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar. Bagi saya, beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa, apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak, kami mendoakan Bapak, semoga Bapak terus berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. We love you, Pak. Bagi orang tidak mampu, Pak Jokowi itu baik, Pak. Baik banget. Terima kasih, Pak, bisa berjumpa dengan Bapak Jokowi. Pak Jokowi, aku tak punya hadiah untukmu, tapi aku punya kasih. Kau mengangkatku ketika tak berdaya. Kami punya bendungan dan negara. Datanglah kembali jika kau mau. Aku akan selalu ada untukmu. Kayak tidak menyangka bisa ketemu langsung. Biasanya lihat di TV. Sempat. Namanya siapa, kelas berapa, terus bilangnya belajar lagi. Pak Jokowi baik, Pak Jokowi baik, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, tadi adalah cuplikan video saat Bapak Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terakhir kalinya, tepatnya di Kabupaten Alor. Banyak sekali antusias dari masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat di Kabupaten Alor ini, yang menyambut kedatangan dari orang nomor satu di bangsa ini, yang sebentar lagi tinggal menghitung hari akan menyelesaikan tugasnya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Ya, kunjungan terakhir dari Bapak Presiden Joko Widodo ini mungkin sebagai kunjungan pamitan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Orang-orang Nusa Tenggara Timur pastinya menyadari benar bahwa ada begitu banyak pembangunan, ada begitu banyak infrastruktur, ada begitu banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk NTT tercinta. Tetapi tidak semua orang bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Dalam cuplikan video sebentar, kita akan menyaksikan sebuah kritikan pedas, sebuah kecaman keras yang datang dari putra Alor itu sendiri. Beliau adalah Fritz Alorboy yang mengatakan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sebenarnya hanya mau mencari sensasi semata. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Dan jangan lupa simak sampai akhir agar kita bisa menyaksikan komentar dari Fritz Alorboy terkait dengan kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Mari kita simak bersama-sama.
ini saya mau berbicara tentang persoalan NTT, khususnya Kabupaten Alor. Saya dapat kabar bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan ke Alor, kampung halaman saya. Sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana kunjungan terakhir ini, meskipun terakhir mau ke Alor. Saya tidak tahu terakhir itu hanya mau hanya untuk sensasi publik saja atau apa, saya tidak tahu. Yang penting terima kasihlah Bapak mau turun ke Alor, kampung halaman saya. Selama 2 periode baru pertama kali Bapak merencanakan. Ini merencanakan, semoga sampai di Alor dengan keadaan selamat dan saya sambut dengan sukacita. Nah, Pak, kalau Bapak ke Alor, Bapak jangan hanya kampanye aja ya Pak. Kampanye tentang keberhasilan. Tapi ini usulan saya sebagai putra Alor, Pak Jokowi, di Alor itu banyak masalah yang belum selesai. Yang pertama, pelabuhan barang sampai sekarang itu tidak dipakai. Terbengkalai begitu saja. Anggaran begitu besar, sudah dipakai bangun tapi tidak dipakai. Ngapain dibangun Pak Jokowi? Tolong perhatikan itu. Yang kedua, Pak Jokowi, jalan dari Petleng sampai ke Mainang itu dibangun zaman-zaman dulu, zaman Belanda atau zaman-zaman penjajahan, peninggalan. Bapak bisa ke sana ya, naik ke Mainang itu waktunya juga cukup panjang dan jalannya rusak-rusak Pak. Gunung, tinggi, tanjakannya ngeri-ngeri sedap. Pertanyaan saya, kapan Pak Presiden ke sana mau bangun? Kalau setidaknya, kalau Bapak sudah tidak bangun lagi, titip ke Mas Gibran, Pak Prabowo, untuk bangun itu jalan Pak. Jangankan itu, ada banyak irigasi, termasuk irigasi di Petleng Mebung. Itu tidak terperhatikan Pak. Saya masih kecil, itu yang kita kerja. Mohon perhatian dari Bapak, sampaikan ke Pak Prabowo dan Pak Gibran ketika setelah lantik, buat program khusus untuk itu Pak Presiden ya. Apalagi kami di daerah perbatasan sangat membutuhkan persoalan itu. Yang berikut, masalah pendidikan Pak. Ada banyak pendidikan ataukah gedung-gedung SD, SMP, SMA di pelosok-pelosok yang belum terakomodir dengan baik Pak Jokowi. Jadi kalau Bapak ke Alor, jangan cuma ke Alor saja, tapi ingat pesan saya ini, ada banyak masalah yang harus dibenahi. Yang berikut lagi, kalau bisa, Pak, usul saya, Bandara Mali Alor itu dijadikan sebagai angkasa pura. Supaya apa? Merekrut banyak tenaga kerja di sana, ya, Pak. Ini titipan putra Alor asli ya, Pak, yang ada di Jakarta. Yang berikut, Pak, coba Bapak perhatikan, jalan di daerah tertinggal, terpelosok, seperti Alor Selatan, Alor Timur Laut, Apuy atau lain sebagainya, di Wakapsir, itu belum terurus dengan baik Pak. Di Pantar, di Pura. Mohon Pak, kalau Bapak ke Alor itu juga diperhatikan. Jangan dengar dari baik-baik dari Bupati saja ya Pak. Kalau Pak Bupati selalu mempresentasikan yang baik-baik. Karena hari ini yang ada cuma PJ Bupati. Semoga PJ Bupati tidak mempresentasikan yang baik-baik, tapi mempresentasikan yang buruk-buruk. Biar ketika Pak Presiden ke sana itu betul-betul memperhatikan infrastruktur SDM yang ada di Alor. Ya Pak, saran saya seperti itu. Gor Batu Nerwala, kalau bisa dibuat bagus Pak. Anggaran begitu besar, dibangun lalu dibuat begitu, di dalam-dalamnya itu rusak-rusak Pak. Kalau tidak ya udah nggak usah pakai anggaran negara untuk bangun-bangun lah. Yang terakhir Pak, masalah air dan lain sebagainya. Ada beberapa desa yang belum bisa masuk air, termasuk di Likutau Pak. Mohon perhatikan itu ya Pak. Termasuk listrik tuh Pak. Di pelosok-pelosok Alor itu banyak daerah juga yang belum tersentuh. Semoga Bapak ke sana, ini tidak hanya ke sana aja, tapi Bapak benar-benar fokus membangun Alor tercinta. Alor tercinta itu juga bagian daripada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan tinggalkan kami, ya Pak. Mohon ke sana jangan cuma jalan-jalan aja seperti Pak SBY 2000 waktu saya masih kecil, gempa, iya tidur di sana, tapi apa pembangunannya sampai ke sana hampir tidak ada. Jangan seperti itu ya Pak. Jadi Bapak ke sana betul-betul memperhatikan infrastruktur. Kalau bisa pelabuhan laut juga ya, yang ada di seputaran kota, perhatikan semuanya. Karena itu pembangunan menggunakan APBN. Yang APBN itu Bapak lihat, tol laut itu juga bagaimana Pak ya. Pak, itu usulan saya, mohon diperhatikan ya, supaya Alor itu juga maju, jangan tertinggal ya Pak. Tambahan ya Pak, mohon maaf tambahan Pak Jokowi. Tidak hanya infrastruktur ya Pak, kalau bisa Bapak perhatikan juga honor tuh P3K. Termasuk di bidang pendidikan, termasuk bidang kesehatan, medis itu sangat membutuhkan. Tolong perhatikan gaji mereka Pak. Naikkan gaji mereka setinggi-tinggi. Mereka itu melayani di daerah pelosok, daerah tertinggal, 3T. Alor itu masuk 3T Pak.
Jangan cuma gaji besar di kota besar saja, tapi di Alor juga diperhatikan. Lapangan pekerjaan juga demikian, Pak, ya. Jadi kalau bisa, gaji honorer, khususnya pendidikan dan tenaga medis, diangkat. Atau mungkin petugas kebersihan tuh, pemadam kebakaran, itu juga diangkat ya, Pak. Jadi Bapak ke sana, tolong perhatikan semuanya. Karena Bapak jarang ke sana, baru pertama kali mau ke sana. Saya usul banyak ini ya, Pak. Semoga Bapak dengar. Tolong itu. Terima kasih Frit Alor Boy kepada Bapak. Kali ini saya kritik, tetapi saya berikan saran ya, Pak. Tuhan memberkati Bapak. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo, yakni di Alor. Semoga saja bahwa kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Alor ini tidak sekedar untuk mencari sensasi semata menjelang purna tugasnya beliau, tetapi ada hal-hal positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat Alor dan sekitarnya. Tetapi perlu kita sadari bersama-sama bahwa ada pihak-pihak yang menyukai, yang merasa bahagia, yang merasa senang dengan kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi ada juga pihak-pihak yang tidak suka sebenarnya dengan kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo menjelang purna tugasnya ini. Karena mungkin ada yang menilai bahwa tidak ada gunanya lagi ketika detik-detik terakhir menjelang masa purna tugasnya ini Joko Widodo mengunjungi masyarakatnya. Tetapi saya secara pribadi lebih menilai bahwa kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo di detik-detik terakhir menjelang purna tugasnya beliau ini adalah kunjungan pamitan sesungguhnya, atau dengan bahasa lain, beliau datang untuk meminta pamit kepada masyarakat-masyarakat yang merindukan, yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo dengan setulus hati itu adalah orang-orang kecil sesungguhnya, adalah masyarakat-masyarakat atau rakyat jelata sesungguhnya. Orang-orang yang buta akan politik, orang-orang yang tidak terlibat dalam kepentingan politik apapun. Tetapi kalau bagi mereka-mereka yang paham akan politik ataupun para politisi ataupun mereka-mereka yang punya jabatan, yang punya kekuasaan dan lain sebagainya, pasti akan melihat dari kepentingan politik itu sendiri. Ini adalah fakta, ini adalah realita. Jadi kunjungan Presiden Joko Widodo dalam momen pamitan ini sebenarnya tidak semua orang bisa mengatakan bahwa terima kasih, Jokowi itu baik, Jokowi itu keren dan lain sebagainya. Tetapi mungkin juga ada yang menilai bahwa apa gunanya Bapak mengunjungi di momen terakhir seperti ini? Apa gunanya Bapak datang ke sini? Hanya mau habis uang negara, hanya mau habis anggaran negara dan lain sebagainya. Tetapi ya itulah, kita harus bisa melihat dari dua sisi. Ada yang menerimanya secara positif, ada pula yang menerimanya secara negatif. Apalagi kita ini hidup di negara demokrasi. Hal-hal seperti itu sudah lumrah, sudah biasa. Jadi tidak perlu kita perdebatkan karena kita hidup di alam demokrasi. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah datang pamit ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Alor ini. Semoga saja ada perubahan setelah kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Alor, seperti permintaan-permintaan yang begitu banyak yang disampaikan oleh Fritz Alor Boy tadi. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.